Pernah nggak sih kalian yang nyetir Pajero, Fortuner, dan Innova ini pasti ngerasa kalau mobil ini tuh punya tenaga yang gede banget, bisa kita buat ngebut sampai tujuan jauh lebih cepat. Tapi pas kecepatan tinggi nih, terutama mobil SUV yang chassisnya leather frame, itu pasti kerasa kalau di kecepatan tinggi, waktu lagi belok atau di jalan berlombang, limbungnya nggak karuan, goyang ke kiri, goyang ke kanan. Kita punya solusi biar mobilmu lebih stabil dan aman. Simak baik-baik ya. Tenang, mobilmu nggak rusak kok, cuman butuh sedikit penyegaran. Yang pertama, penyebab mobil limbung. Jadi kenapa sih mobil itu bisa limbung? Yang pertama pasti karena performa suspensi yang nggak optimal. Mobil bakal goyang waktu lagi di jalanan yang bergelombang atau waktu lagi nikung di kecepatan tinggi. Tapi tenang, solusinya gampang kok. Cukup tambahin stabilizer, ganti shock breaker, atau pakai lowering kit. Selain stabil, mobilmu juga bisa tampil makin keren. Apa itu stabilizer? Stabilizer ini komponen penting untuk menjaga keseimbangan mobil. Ibaratnya nih kayak teman setia yang selalu jagain kita biar selalu berada di jalan yang benar. Stabilizer ini bikin mobil nggak goyang pas belok, jadi lebih aman dan lebih stabil. Nah, bayangin aja, stabilizer ini tuh kayak teman yang selalu jagain kamu biar tegak lurus walaupun hidup lagi berasa miring. Nah, ada beberapa jenis stabilizer. Rizky bakalan jelasin satu persatu nih. Yang pertama itu ada balance arm, terus juga ada ultra racing, dan ada satu lagi nih, space arm. Yuk kita bahas. Kalau balance arm itu contohnya kayak yang seperti ini nih, kalian yang lihat di depan. Nah nih di sebelah kiri ini contoh balance arm. Balance arm sendiri itu ada dua untuk letak pemasangannya guys, ada yang depan dan belakang. Nah secara fungsi sebenarnya balance arm ini untuk mengurangi ayunan atas bawah bodi kendaraan nih. Dan dia dipasang kalau di bagian depan itu antara chassis tengah dan gerakan dari si lower arm. Kalau yang di bagian belakang dia dipasang untuk di bagian force axle dan juga di chassis bodi bagian atasnya. Nah kalau si ultra racing sendiri itu dia dipasang di antara chassis mobil nih. Jadi ada beberapa titik poin pemasangan. Biasanya sih lebih dari dua ya, ada yang 4, 5, 6 dan bentuknya tuh macam-macam. Ada satu lagi nih yang hampir mirip kayak si balance arm, namanya space arm. Cuman ada di bagian belakang. Yang bikin beda kalau space arm ini ada tambahan stud bar-nya di tengah. Jadi dia lebih mengikat antara gerakan si kanan dan si kiri. Tentunya bikin mobil jauh lebih stabil. Tapi inget ya, stabilizer cuman bisa bikin mobil kamu jauh lebih stabil. Kalau soal untuk menjaga hubungan biar lebih stabil, itu urusan lain. Yang ketiga, fungsi shock breaker. Nah, kalau tadi stabilizer itu fungsinya untuk kestabilan, fungsi dari si shock breaker ini untuk meredam getaran. Shock breaker aftermarket tentunya jauh lebih bagus dan lebih nyaman kalau dibanding dengan shock breaker standar. Dengan catatan harus sorry ya guys. Jadi jalanan berlubang nggak bakal lagi jadi masalah. Kalian bisa ngebut tanpa khawatir mobil bakal jadi berguncang-guncangan. Tapi sayangnya, shock breaker cuma bisa meredam getaran jalanan aja nih. Kalau untuk meredam rasa sakit hati habis ditinggal pacar, lain lagi urusannya. Daripada ditinggal doi karena mobilmu kurang nyaman, Rizky kasih beberapa rekomendasi shock breaker biar mobil kamu jauh lebih nyaman. Ada YSS, ada Profinder. Nah untuk YSS sendiri itu ada berbagai macam nih. Rizky bakal sebutin satu persatu. Yang pertama ada DTG Plus, ada juga E series, Z series, ada Profinder Basic, ada juga yang Queen series. Nah yang pertama kita bahas dulu aja deh yang lagi ada di depan, YSS Z series. Nah kenapa ini jadi rekomendasi banget? Yang pertama karena ini shock breaker udah monotype design. Jadi secara peredaman getaran dia jauh lebih maksimal. Ditambah lagi dia punya fitur untuk setel tinggi rendah nih. Jadi kalau kalian ingin main tampilan ceper-ceperan nih bisa banget. Dia ada adjustable untuk rebound shock breakernya. Jadi kalian bisa setting si shock breaker mau bikin empuk atau mau bikin keras. Jumlahnya 33 kilo. Kalau perlu nanti Rizky kasih deh footage review dari customer yang udah pakai shock breaker aftermarket. Handlingnya sendiri juga lebih enak daripada yang awal ya. Terus juga untuk keempuan sih juga masih bisa dipakai pakai daily sih enak ini ya.
seperti itu. Jadi ada peningkatan performa lah untuk shock breaker dan pemakaian coilover ya. Coilover ya, Coilover itu ada peningkatan lah dari sebelumnya. Gimana Kak? Enak, beda Mbak, serius. Beda ya? Iya. Ada harga, ada kualitas sih. Ya handling mungkin, terus empuknya atau ribbon-ribbonnya, kombinasi shock YSS series sama perloweringnya YSS yang dipasang di mobil Pajero. Oke, dibandingkan dengan shockware bawaan dari Pajero, yang pasti mobil ini jauh lebih stabil ya Mas Rizky. Terus untuk handlingnya, karena mobil ini stiff, responsif, jadi limbungnya sangat berkurang. Oke. Jadi jauh lebih enak ya jatuh ya daripada kalau pakai yang suspensi standarnya. Jauh lebih enak. Kira-kira gimana rasanya setelah pemasangan shock YSS sama balance armnya? Ya rasanya lebih soft, lebih empuk lah, walaupun mungkin ya ini kan masih belum nyoba, masih belum terlalu ini ya. Ya dia harusnya Tapi berasa ditol gitu. beda, rasanya udah beda. Dan ada satu lagi rekomendasi suspensi atau shock breaker nih, selain YSS dan Profender ada juga TI. Yang keempat, lowering kit. Selain stabilizer dan shock breaker ada lagi nih guys, lowering kit. Ini buat kalian yang pengen mobilnya jauh lebih rendah dan stabil di jalan, bikin mobil lebih nempel di jalan. Lowering kit juga bantu stabilin mobil waktu kalian ngebut di jalan lurus ataupun tikungan. Jadi lowering kit ini itu kayak kamu kalau lagi diet, lebih rendah, lebih lincah, tapi hati-hati jangan sampai nyangkut. Tapi tenang, kita punya lowering kit yang anti nyangkut karena udah dibikin di pabrikan, yang jelas sudah diperhitungkan, aman buat harian dan juga full penumpang. Kalau orang-orang bilang sih ceper dewasa, kita jelasin deh macam-macamnya. Yang pertama kita punya airbag, YSS, stay-in, dan iSpring. Keempat lowering kit ini udah dibikin di pabrikan, jadi ya sudah diperhitungkan dong. Nah, iSpring ini juga cocok banget nih buat kalian yang pengen tampilan kendaraannya jauh lebih pendek tapi masih empuk. Yang kelima, stabilizer, shock breaker, atau lowering kit. Pilihannya yang mana? Ya semua sih tergantung kebutuhan kalian. Kalau Rizky saran, aplikasikan atau kombinasiin aja ketiganya biar performa mobil kamu jauh lebih stabil maksimal. Jadi kalau mobilmu masih limbung, bisa jadi kamu butuh lebih dari satu solusi. Contohnya kayak hidup, butuh lebih dari sekedar rencana. Kalau diibaratkan hidup, stabilizer itu buat keseimbangan, shock breaker itu membuat perjalanan hidup jauh lebih nyaman. Dan gak cuma stabil atau nyaman, tentunya kita juga harus lebih dekat dengan kenyataan. Ada banyak pilihan stabilizer, shock breaker, ataupun lowering kit aftermarket. Tentunya ya yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan dan budget kalian. Pastikan kalian memilih yang sesuai dengan mobil dan jalanan yang sering kalian lewatin. Rizky tahu sih harga shock breaker yang premium itu sangat amat tinggi, tapi kenyamanan dalam berkendara itu jauh tak ternilai harganya. Tapi jangan sampai harga yang tinggi bikin kalian ikutan limbung juga loh. Jadi solusi buat mobil limbung itu sebenarnya gampang guys. Kalian bisa tambah stabilizer, ganti shock breaker, dan pakai lowering kit. Ketiganya ini investasi yang cukup bagus buat kenyamanan dan keamanan berkendara. Mobil yang stabil berarti perjalanan yang aman dan nyaman. Udah siap buat upgrade mobil kamu? Buat para penonton setia channel YouTube-nya DTM ID, Rizky mau tanya nih, sebenarnya kalian suka pembahasan yang ringan kayak gini atau secara teknis nih? Langsung aja tulis di kolom komen di bawah. Satu lagi, tenang aja, kalau mobilmu udah stabil, siapa tahu hidupmu juga ikutan stabil.